Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke penyusunan alat evaluasi. Salah satu kemampuan yang dimiliki oleh setiap guru ialah kemampuan merencanakan dan melaksanakan evaluasi hasil belajar siswa dengan baik, termasuk kemampuan menyusun tes. Ada beberapa kriteria untuk seorang guru, yaitu pertama, kriteria tes yang baik. Ialah suatu tes dikatakan valid jika tes itu mengukur apa yang sungguhnya ingin diukur. Jika suatu tes dimaksudkan untuk mengukur kemampuan berhitung, maka soalnya harus dibatasi pada kemampuan berhitung. Yang kedua yaitu suatu tes dikatakan reliable jika tes itu memperlihatkan hasil yang sama ataupun tetap ketika diberikan pada waktu yang berbeda terhadap individu ataupun kelompok yang sama. Suatu tes dikatakan objektif jika penilaian dari dua orang atau lebih terhadap suatu jawaban yang diberikan sama atau menunjukkan hasil yang sama. Dalam hubungan dengan kriteria tadi, khusus bagi tes yang disusun untuk menilai efektivitas program pengajaran, ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun tes, yaitu kesesuaian soal dengan misalkan TIK, yaitu kesesuaian jenjang skema uji kemampuan dalam menyusun butir tes. Hendaknya diperlihatkan kesesuaian dengan jenjang kemampuan yang terkandung dalam TIK. Jika jenjang kemampuan dalam TIK mencerminkan jenjang ingatan, maka soal tes hendaknya juga mengukur jenjang ingatan pula. Yang kedua yaitu kesesuaian lingkup isi. Di samping kesesuaian dalam jenjang kemampuan antara TIK dan tes, hendaknya terdapat pula kesesuaian dalam lingkup ini. Contoh tes soal berikut, yaitu pertama, sebutkan ciri-ciri surat yang baik. Yang kedua, sebutkan berbagai jenis surat yang Anda ketahui. Itu contoh misalnya. Sekalipun kedua contoh mencerminkan jenjang kemampuan yang sama ingatan, lingkup isi yang terkandung di dalamnya berbeda karena pertama tentang ciri-ciri surat, sedangkan yang kedua tentang jenis-jenis surat. Jika TIK-nya berbunyi, murid dapat menyebut ciri-ciri surat yang baik, maka dilihat dari lingkup isinya. Contoh soal. Dalam penyusunan butir tes hendaknya diperhatikan kesesuaian dengan jenjang kemampuan yang terkandung dalam TIK. Jika jenjang kemampuan dalam TIK mencerminkan jenjang ingatan, maka soal tes hendaknya juga mengukur jenjang ingatan. Yang ketiga yaitu kesesuaian soal dengan kaidah-kaidah konstruksi tes. Yaitu pertama, tes bentuk uraian. Dalam soal-soal tes bentuk uraian, siswa diminta merumuskan, mengorganisasikan, dan menyajikan jawabannya dalam bentuk uraian. Seperti pernah dijelaskan sebelumnya bahwa soal uraian ini beruraian dalam jenis, yaitu uraian bebas dan uraian terbatas. Contoh-contohnya rumusan soal-soal hendaknya jelas. Dilihat dari pilihan kata atau istilah yang dipakai maupun struktur kalimatnya. Yang kedua, rumusan soalnya hendak cukup singkat dalam arti tidak bertele-tele. Simpel aja gitu. Lalu tes bentuk objektif. Bentuk objektif dikenal dengan benar ataupun salah, ataupun pilihan ganda, menjodohkan dan melengkapi atau isian. Lalu tentang pilihan ganda, bentuk soal pilihan ganda seperti ini menyediakan sejumlah kemungkinan jawaban. Satu diantaranya adalah jawaban yang benar. Adapun kaidah konstruksinya tesnya antara lain
Pertama, pokok soal merupakan masalah yang dirumuskan dengan jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, perumusan pokok soal dan alternatif jawaban hendaknya dibatasi pada hal-hal yang diperlukan saja. Yang ketiga yaitu hanya terdapat satu kemungkinan jawaban yang benar. Yang keempat, alternatif jawaban harus logis dan mengecoh. Itu pun harus berfungsi. Yang terakhir yaitu usahakan tidak menggunakan option berbunyi semua jawaban salah. Itu gak mungkin semua jawaban salah. Menurut yang terakhir yang selanjutnya, menjodohkan. Bentuk soal seperti ini terdiri atas dua kelompok paralel, pernyataan dan jawaban, yang harus dijodohkan satu sama lain. Adapun kaidah-kaidah konstruksinya, yaitu hendaknya materi yang diajukan berasal dari hal yang sama sehingga pertanyaan yang diajukan bersifat homogen. Ketiga, jumlah jawabannya hendak lebih banyak. Yang terakhir, gunakan simbol yang berlainan untuk pertanyaan jawaban, misalnya 1, 2, dan seterusnya. Ataupun A atau B. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun tes. Yaitu pertama, pembuatan kisi-kisi. Agar terdapat kesesuaian antara TIK dan soal tes baik dalam aspek jenjang kemampuan maupun lingkup isi, perlu dibuat kisi-kisi atau blueprint yang kolomnya berisi pokok-pokok bahan dan lajurnya berisi jenjang kemampuan, ingatan, pemahaman, aplikasi, dan seterusnya. Selanjutnya, penyusunan soal. Berdasarkan TIK yang telah dirumuskan dengan mengacu pada kisi-kisi yang ada, kini disusun soal-soal tes untuk menilai taraf pencapaian masing-masing TIK dengan memperhatikan pertama, kesesuaian dalam jenjang kemampuan. Kedua, kesesuaian dalam lingkup isi. Ketiga, yaitu kaidah-kaidah konstruksi tes. Selanjutnya, perakitan tes. Setelah setiap soal selesai disusun dan diperbaiki, antara lain berdasarkan patokan-patokan di atas tadi, maka dilakukan perakitan untuk menghasilkan suatu tes yang disertai dengan petunjuk pelaksananya. Dalam merakit tes tersebut perlu diperhatikan tata urutan soal-soalnya yang benar, dengan pertimbangan urutan bahan serta jenjang kemampuan terkandung dalam setiap soal tersebut. Jika bentuk soal yang digunakan adalah bentuk objektif, perlu diperhatikan pula agar jawaban benar dan salah tidak terurut secara teratur sehingga dapat memudahkan penerkaan oleh siswa, melainkan disusun secara acak. Begitu. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.